Jadi perlu lah test drive dulu dalam artian Test drive mobil. Oh, gitu. Halo kawan puan, balik lagi di konten gitu. Bersama gue Santi. Gue Gemat. Aku Anggita. Dan gue Fikri. Dan kali ini kita mau membahas sesuatu yang seru banget, yaitu sex before married. Sex before Married. Wah. Oke. Siapa yang gak pernah nih gitu? Soalnya pasti udah pernah semua kan? Enggak, gue gak paham sih kayaknya. Nggak tahu itu apa itu. Gak paham. Nanti dikat kan? Enggak, tapi serius. Kalau dari pandangan kalian tuh, sex before married tuh gimana sih? Terserah orangnya sih. Kalau lu? Ya asal kesepakatan berdua mah nggak apa-apa, sama aja lah. Oh, lu? Sama juga sih, tergantung ke masing-masingnya sendiri aja, itu urusan pribadi masing-masing Nah, lah ya. Yang penting mereka tahu konsekuensinya perbuatan itu. Tengah-tengahnya nggak ada ya? Iya, tengah-tengah. Ya kalau gue sih ya termasuknya gue sih kontra ya. Karena kan maksudnya ada pihak-pihak yang dirugikan kan kalau misalnya setelah itu lanjut, kalau misalnya enggak kan nggak tahu apakah ada yang kena mentalnya kah, atau kalau misalkan pasangannya dia cuma begitu sama dia, ternyata sama orang lain dia nggak bisa kan. Masalahnya ya jadi ke pribadi masing-masingnya mungkin ada sesuatu yang mengganjal kan, jadi lebih baik dihindari lah gitu kalau menurut gua. Nah, kalau menurut lo itu gimana? Kalau dari gue sih mungkin gak jauh beda sama Fikri ya. Lebih ke netral juga sih gitu. Yang balik lagi ke orangnya. Kan kita juga nggak bisa maksa ya. Ketika ya, ada kan setiap orang punya prinsip ya. Kalau prinsipnya dia menekankan kepada kepercayaan agama dia, ya harusnya sih enggak ya, masih bisa tahan. Tapi kan ada juga yang oke, agama ya, tapi dalam segi kelakuan juga nggak dilakukan juga ada kan. Banyak juga gitu. Gue agak ngeri sedap ngomong soal agama sebenarnya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya gitu. Terus untuk kesehatan juga, kalau misalnya terus-terusan kan juga nggak baik ya. Oh iya. Ya lebih ke gonta ganti pasangan. Oh. Kan kita paling nggak harus tahu kayak riwayatnya pasangan kita gimana. Barangkali dia kena penyakit menular seksual, kita nggak tahu. Iya, betul. Boleh kalau misalnya mungkin kalau ada yang mau, boleh cek saya kesehatan seksual dulu, boleh. Itu kan lebih aman. Tapi menurut lu yang kayak gitu biasanya jadi candu nggak sih? Ketika melakukan hal gitu di luar nikah gitu? Jadi Balik ke orangnya sih. self control nggak sih kalau gitu? Iya. Makanya kalau misalnya mungkin ada yang lagi pingin, itu kan bisa melakukan kegiatan lain supaya keinginannya. Olahraga ngefek. Sekarang giliran lu coba. Menurut lu gimana nih? Pro atau kontra nih lo? Ini gue disclaimer dulu ya. Apapun jawaban gue bukan berarti gue melakukannya ya. Kalau gue sih sebenarnya pro ya. Karena setelah nikah itu seks itu butuh ya. Iya. Kebutuhan. Tapi bukan berarti wajib lo terus-terusan tiap hari kayak gitu, enggak ya. Cuman Minggu 2 kali lah ya. ya nggak tahu sih, gue ntar lo atur deh tuh pasangan lo berapa. Jadi perlu lah test drive dulu dalam artian Test drive mobil. oh pasangan gue ternyata suka kalau diginiin kayak gitu. Itu yang harus lo kasih tahu. Jadi kalau misalkan pas nikah nggak ada komunikasi itu dan lo belum pernah sama sekali kayak gitu kan, lo jadi kayak nggak tahu harus gimana gitu, nggak tahu gimana harus muasin pasangan. Gue nangkap sih maksud dari Santi. Lebih ke apa ya yang gue lihat tuh kayak ya karena pasangan nanti kan yang ketika udah resmi itu bakal Seumur hidup. seumur hidup, bakal nggak cuma setahun 2 tahun doang. Pengennya kan cuma kita Selamanya. sekali ya nikah, cukup sekali gitu. Ya kan soal nikah juga nggak hanya soal peran ayah, peran Iya, suami betul. dan istri doang, tapi ada hal lain ya, kepuasan Seksual itu seksual juga perlu penting gitu. Terlepas dari pendapat kita yang beda-beda ini, kalau misal temen lo melakukan seks before married dan akhirnya hamil, lo bakal gimana? Berani berbuat bertanggung jawab. Ngomong gitu ke temen? Iyalah, Coba otomatis. Volumenya dikasihkan lagi.
Jadi kalau berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Kan kalau kita misalnya ngegugurin atau apa, ya emang sih itu hak ibunya ya. Cuma Membunuh jatuhnya. yang membunuh kan Sedih kan sih. udah punya hak dia untuk Sedih hidup sih. anak. Orang susah nyari anak kan. Udah nikah banyak yang nggak punya anak gitu. Itu kan banyak ya kasus kayak gitu ya. Oke. Lu sama jawabannya? Kalau menurut gue ya itu sama sih. Sama. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya kembali ke pribadi masing-masing. Cuma mungkin kondisi itu ya kesian ya gitu kan. Kayak mungkin dianya nggak siap. Atau ada juga yang kayak tergantung output objektif tujuannya. Ya karena emang gue pengen hamil ya udah emang sengaja gitu. Mungkin ya kalau begitu ya udah bagus mungkin. Karena gue sebelum menikah misalnya nih ya, emang pengen ngebuktiin dulu gue bisa produktif apa enggak. Ya. Ternyata gue hamil, oh ya udah tinggal nikah. Ada yang begitu mungkin juga ya? yang begitu ya, nggak tahu gue. Kalau misalkan objektifnya begitu ya udah berarti ya udah selama tujuan lo berhasil gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang tujuannya sampai akhirnya kan banyak kan akhirnya sampai depresi, sampai sedih. Aduh, gue udah hamil duluan nih. Ya udah itu atas perbuatan lo sendiri ya lo Iya benar. kita ya tetap support aja tapi jangan menjatuhkan gitu kan, kita tetap support ya udah berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Kalau gue sih, kalau misal itu temen gue sendiri, akan gue tanya emang ya terserah dia gitu. Dia kalau dia mau nge-keep, syukur alhamdulillah. Cuman kalau misalkannya dia enggak pun, ya nggak apa-apa juga karena itu kan pilihannya dia. Toh juga untuk ngebesarin anak itu kan butuh mental juga, sama finansial, pokoknya semuanya. Ya, kalau misalkan dianya belum siap, ya jangan dipaksain untuk melahirkan juga, kayak gitu Iya. sih kalau Itu gue. pendapat lo. Itu pendapat Kalau gue. menurut kita kan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Gitu. Sangat penting sih. Penting banget. Sangat, karena Karena ya kalau menurut gua ya mungkin kayak masih menyinggung sama pembahasan lo tadi kan, kayak misalkan butuh orientasi, butuh kepuasan sebelum memulai kan, karena misalkan yang lo bilang di test drive kan, ya mungkin kalau misalkan udah ada sex education bisa menghindari itu kan. Jadi misalnya lo udah ada sex education, jadi biar bisa nggak ketagihan, bisa juga jadi sesuatu yang nggak tabu mungkin, karena kalau misalkan semakin itu tabu, semakin itu dirahasiakan, remaja-remaja atau anak-anak bawah semakin penasaran kan. Jadi kalau misalkan itu dibuat ada edukasinya seperti biasa dan juga edukasi yang meningkat, mungkin kayak seperti tadi misalkan kalau misalkan mau punya anak ada programnya seperti apa, makanannya seperti apa yang untuk yang sudah menikah. Kalau misalkan belum menikah pun ada orang yang support sex before marriage, ya udah ada edukasinya seperti apa agar aman dan safety seperti itu kan. Sebenarnya udah sama sih. Sama. Udah kejawab ya. Intinya sex education itu bukan cuma bahas tentang berhubungan seks aja, tapi ada mental, kesehatan itu kan paling utama, sama misalnya ini punya anak, finansial itu kan penting semua kan. Gitu menurutku. Luas. Dan itu harus dipahami baik-baik. Mungkin tapi kan pelajarannya sesuai sama misalnya anak SD itu harus sesuai sama dia, nggak boleh sentuh dada sama kelamin. Nanti kalau SMP ini berbahaya. Dinaikin lagi. Step by step biar nggak kaget. Dan sebenarnya kalau menurut gue sex education itu penting karena biar orang-orang jadi tahu kayak, oh gue di usia segini belum siap nih untuk melakukan seks. Di usia segini gue udah siap. Jadi kalau mau melakukan ya silahkan, tapi dengan resiko yang ditanggung sendiri. Kayak gitu sih. Dan bisa juga mencegah penyakit-penyakit menular itu karena kan kita jadi bisa tahu ya gimana sih caranya ngetes kalau misalkannya kita mau ambil tesnya tuh di mana, gimana caranya kayak gitu kan jadi bisa tahu juga untuk tindakan-tindakan preventif. Thank you kawan-kawan udah nonton video. Oh gitu. Kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.